Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore untuk Pak Tatang. Kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan proyek kelas kami terkait dengan manajemen perhitungan pemakaian gas merupakan PT Perusahaan Gas Negara. Saya Pak Syafrafian dan ini adalah rekan saya Mbak Niken Salma Nabila. Oke, next Mbak. Jadi berikut outline yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya kajian pustaka dan dasar teori, serta tahapan-tahapan PDCA atau penelitian yang akan kita lakukan. Ya, dari latar belakang, saat ini Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan gas alam yang sangat melimpah. Namun pemanfaatan gas tersebut masih sangat kurang. Saat ini Indonesia sendiri masih sangat bergantung terhadap LPG yang dimana 65%-nya itu masih banyak dilakukan impor, di mana nilainya hingga mencapai 58,5 triliun. Dan juga kondisi ini diperparah dengan adanya subsidi untuk LPG tersebut, untuk LPG 3 kilo yang biasa digunakan oleh masyarakat. Tercatat angka subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2021 adalah sekitar 67,62 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan subsidi untuk sektor PBM yang mencapai 16,17 triliun. Nilai ini akan menjadi lebih meningkat apabila harga minyak dunia meningkat kembali yang mengakibatkan harga kedua komoditas tersebut meningkat dan membuat nilai impor serta subsidi meningkat. Untuk itu, dari Kementerian SDM, pemerintah melalui Kementerian SDM merancang program untuk mengurangi subsidi bahan bakar, salah satunya dengan program substitusi energi menggunakan gas bumi. Tidak hanya untuk pembangkit listrik, tapi juga semua sektor, yaitu sektor komersial maupun sektor rumah tangga. Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan sumber daya energi ini sangat krusial karena dalam memitigasi risiko akan kekurangan energi ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, dari Kementerian SDM ini mengajukan suatu program yaitu 4 juta sambungan pada tahun 2024. Namun, hingga saat ini, untuk pencatatan meter pelanggan ludas rumah tangga masih dilakukan secara manual. Tercatat hingga kuartal triwulan 2 2022 sudah ada 711.179 sambungan rumah tangga yang sudah dipasang oleh PT Perusahaan Gas Negara sebagai pelaksana tugas dari program tersebut. Angka ini tentu sudah cukup banyak apabila dilakukan pencatatan meter yang masih dilakukan secara manual gitu, datang ke rumah-rumah satu persatu setiap tanggal 15. Sehingga untuk menumbuhkan rasa efisiensi dan juga memperhitungkan efisiensi waktu dan tenaga, untuk itu kami mengusulkan penggunaan smart meter ini untuk perusahaan gas negara dan selanjutnya akan dipakai secara massal. Oke, next Mbak. Nah, dari perumusan masalah yang tadi, dari latar belakang yang sudah kami bahas tadi, berikut perumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana proses operasi dan manajemen pelanggan gas bumi pada penerapan smart meter, lalu apa cost yang timbul bagi manajemen dalam penerapan smart meter, dan juga apa saja benefit bagi manajemen apabila mengimplementasikan smart meter pada pelanggan gas bumi PGM. Berikut merupakan contoh dari smart meter yang akan dipasang untuk pelanggan-pelanggan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti proses operasi dan bagaimana penerapan manajemen pelanggan pada penerapan smart meter. Lalu selanjutnya analisa cost yang timbul bagi manajemen dalam penerapan smart meter dan juga analisa benefit bagi manajemen dalam penerapan smart meter ini. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti, bagi perusahaan serta pembaca untuk penelitian lebih lanjut terkait manajemen monitoring pemakaian gas menggunakan smart meter. Oke, next. Selanjutnya kajian pustaka dan dasar teori yang kami akan mulai. Kami berawal dari BMC atau Business Model Canvas.
yang membuat suatu kerangka bisnis model yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak yang saling berkaitan. Kotak-kotak ini berisikan elemen-elemen penting yang menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan nilai dan mendapatkan manfaat dari para pelanggannya. Yang pertama dari customer segment, dari value proposition, dari channel, dari customer relationship, dari revenue stream, lalu selanjutnya key resource, lalu key activity, key partnership, lalu cost structure. Nah, bila kita uraikan satu persatu dari ke-9 hal tersebut, maka didapatkan seperti ini, yaitu dari key partner, tentu saja dari PT Telkom Indonesia sebagai partner dari Smart Meter ini, yang akan terhubung untuk mengirimkan pemakaian pelanggan melalui IoT. Lalu selanjutnya pelanggan-pelanggan PGN, yaitu hotel, restoran, apartemen, dan yang terpenting adalah pelanggan jar-gas rumah tangga yang akan kita bahas. Selanjutnya key activity, yaitu monitoring pemakaian gas dan pelanggan secara real time. Dan selanjutnya adalah dari segi Power BTS dan Smart Meter pada key resource yang akan kita gunakan untuk penelitian kali ini. Dan selanjutnya dari segi value proposition, pencatatan meter secara online, pemakaian gas terupdate di aplikasi, dan juga meter akan mati ketika ada getaran apabila terjadi gempa. Lalu selanjutnya dari segi customer relationship, customer relationship di sini adalah pelanggan gas PGN, juga dari channel pembayaran yang akan digunakan adalah Tokopedia, ATM, link aja, mobile banking, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari customer segment, yang pertama adalah hotel, restoran, apartemen, dan rumah tangga, dan dari cost structure, yaitu biaya smart meter, biaya maintenance server dan alat, serta biaya sewa tower BTS. Dan selanjutnya revenue stream dari segi penjualan gas, penyewaan tower BTS, dan penjualan internet. Oke. Selanjutnya adalah kajian pustaka dan dasar teori. Sistem monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Umumnya monitoring digunakan dalam pemeriksaan antara kinerja dan target yang ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana atau on track. Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Nah, selanjutnya pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam satu bagian. Sistem monitoring memiliki tujuan pelaksanaan diantaranya memastikan suatu proses sesuai prosedur yang berlaku, sehingga proses berjalan sesuai jalur disediakan, lalu menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku monitoring. Selanjutnya mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan dari suatu proses dengan cepat, dan selanjutnya menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif pekerja. Ya. Next, dari sistem monitoringnya sendiri, monitoring akan memberikan dampak yang baik apabila dirancang dilakukan secara efektif. Berikut kriterianya, yaitu pertama sederhana dan mudah dipengerti, yang kedua fokus pada beberapa indikator utama, yang ketiga adalah perencanaan matang terhadap aspek-aspek teknis, dan selanjutnya adalah prosedur pengumpulan dan pengalian data. Ya, selanjutnya terkait dengan road mapping, istilah pemeta rencanaan atau road mapping diartikan sebagai serangkaian proses yang ada dalam perencanaan dengan konteks tematik di bidang atau lingkup kerja organisasi tertentu yang didorong oleh proyeksi kebutuhan atas kondisi di masa yang akan datang, dan dinilai sangat penting. Output dari road mapping yaitu dokumen yang menjelaskan bagaimana perkiraan masa datang dan tujuan destinasi yang hendak dicapai, bagaimana lintasan alternatif dan langkah tahapan apa yang diperlukan untuk mencapainya, serta siapa yang melakukan dan kapan dilaksanakan, serta sumber daya dan kapabilitas apa yang diperlukan untuk hal tersebut. Ya, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Niken. Silakan Bu. Terima kasih Pak Pasya. Selanjutnya dari road mapping ini memiliki esensi sebagai berikut. Yang pertama adalah konteks tematik dari bidang dan fokus upaya. Yang kedua konteks tujuan strategis.
Yang ketiga, kepengaruhan dan kerangka waktu rencana. Yang keempat, perencanaan sebagai suatu proses peningkatan kapasitas dan membangun sinergi positif. Selanjutnya, road mapping ini pada dasarnya merupakan salah satu yang mendorong inovasi secara terkelola atau manage innovation. Selanjutnya, road mapping ini juga merupakan proses yang iteratif dan pentingnya komitmen dari partisipan. Berikut dan road mapping di industri atau pasar. Jadi dalam implementasinya dibutuhkan pemerataan industri dalam melihat peluang yang ada di pasar. Kerangka pemerataan industri ini penting karena membantu proses dari road mapping selanjutnya. Kerangka road mapping industri ini digambarkan di gambar di atas seperti ini. Jadi ada pengkajian pasar, strategi organisasi, ada kecenderungan pasar, dan ada pendorong pasar dalam industri juga persaingan atau kompetitor. Berikut flowchart dari penelitian yang kami buat. Jadi pertama start, lalu ada identifikasi masalah, selanjutnya ada perumusan masalah yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya ada business model canvas atau BMC. Selanjutnya ada PDCA atau plan do check action, dan selanjutnya selesai. Lalu metode penelitian yang kita gunakan yaitu ada PDCA, plan do check action. Untuk tahapan PDCA ini yang pertama plan atau perencanaan, yaitu memberitakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mencari solusi. Biasanya tahapan ini berisi langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan. Untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, ada pertanyaan yang harus dijawab sebelumnya. Yang pertama, apa masalah inti yang perlu diselesaikan? Kedua, sumber daya apa yang dimiliki perusahaan? Yang tiga, sumber daya apa yang diperlukan dalam masalah ini? Yang keempat, kondisi seperti apa rencana bisa dipandang berhasil dan tujuannya seperti apa? Dan yang terakhir, apa solusi terbaik dalam menghadapi masalah berdasarkan pada sumber daya yang tersedia? Selanjutnya itu do, yaitu melakukan. Setelah membuat perencanaan yang matang, maka tahapan selanjutnya dari PDCA itu adalah melakukan atau menguji coba. Di tahap ini bisa melakukan uji coba proyek percontohan skala kecil atau sampling untuk mengukur apakah hasil sesuai dengan yang dibicarakan atau tidak. Dan mencatat setiap perubahan yang terjadi dalam proses ini karena itu bisa jadi data-data penting yang akan diproses evaluasi untuk selanjutnya. Yang ketiga yaitu cek atau memeriksa, yaitu mengetahui kesalahan dalam tahapan kedua yang sempat dilakukan. Selain itu proses checking juga perlu dilakukan untuk menghindari proses kesalahan yang berulang. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses cek ini. Pertama, memeriksa apakah standar yang terpenuhi. Yang kedua, memeriksa apa yang berhasil dan apa yang salah, serta kenapa bisa terjadi. Untuk mengetahui proses ini berjalan dengan sempurna, selain memeriksa hal-hal yang dua tadi, dapat juga melakukan proses pemeriksaan dengan menggunakan model Ishikawa. Yang terakhir yaitu act atau tindakan. Jika hasil dari peninjauan selama 3 tahap di atas hasilnya cukup memuaskan, maka dapat mengembangkan metode ini untuk terus dilakukan secara berulang. Tapi bila ada kekurangan atau kesalahan, maka akan diupayakan untuk dievaluasi dan diperbaiki. Setiap model PDCA yang berhasil akan menjadi baseline standar baru untuk perusahaan. Meskipun begitu, perlu mengingatkan sesama tim supaya melakukan tahapan PDCA ini dengan sangat hati-hati. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dari kelompok 3. Terima kasih.